banget hari ini saljunya. Jadi perjalanan dari hutan. Oh my god, look at this. Ini jalan besar sekarang. Ini jalan besar ya. Dan kami baru dari hutan. Lihat ya, sini deh. Oh my god, look at this. Bisa nggak bayangin dinginnya ya? Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Buat kamu yang pertama kali terdampar di YouTubeku ini, selamat datang. Dan buat kalian yang udah mengikuti aku sejauh ini, aku ucapkan banyak cinta buat kamu atau kalian. Gimana kabar kalian? Baik-baik semuanya kan? Semoga kita selalu sehat dan diberikan umur panjang. Amin. Hari ini kayaknya kita nggak main kartu dulu ya. Tapi nanti ada beberapa permainan kartu yang memang aku siapkan buat kalian. Jadi ikuti terus YouTubeku ini, oke? Jadi sekitar tanggal 25 Oktober aku mengupload sebuah video ya. Di situ judulnya adalah pesan arwah Ibu Tuti untuk keluarganya atau untuk Yoris ya. Kalian yang belum ke sana silahkan mengunjungi pesan arwah dari Ibu Tuti itu ya. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Karena memang komentarnya aku nonaktifkan. Kenapa? Nanti aku juga akan jelaskan, oke? Jadi pada waktu itu sekitar Jumat tanggal 22 Oktober, aku seperti antara tidur dan tidak tidur gitu ya. Apa ya bahasa Jawanya, ngelilir gitu ya. Nah, di situ tiba-tiba aku terbangun. Tetapi aku seperti melihat sebuah senyum gitu loh, senyum manis gitu ya, senyum yang tulus gitu. Aku nggak tahu kenapa beliau ini tiba-tiba datang ke aku begitu. Atau mungkin karena aku kan dari awal aku sudah membuat video tentang Subang ini ya. Jadi ada rasa emosi juga gitu yang terlibat ya. Aku pikir sih begitu. Karena aku ya cukup peka juga sih ya. Nah, kemudian ceritanya lanjut tanggal 22 Oktober itu antara tidur dan tidak tidur aku terbangun. Terus kemudian aku seperti melihat kayak video berapa detik gitu, paham ya? Kayak screenshot gitu ya, blep begitu. Tapi itu beberapa kali, blep, blep, blep. Itu wajahnya Ibu Tuti. Nah, terus kemudian aku duduk, aku tidur. Pada saat tidur itu aku duduk ngelilir gitu. Terus aku bertanya pada diriku, kenapa ya seperti ini gitu. Tapi tiba-tiba kemudian ada rasa yang nggak enak banget. Maksudnya kayak ada beban gitu ya, beban dari pikiran aku gitu. Terus aku tuh bertanya, apa benar sih Ibu Tuti ini mau memberikan pesan, atau kenapa beliau itu menghubungi aku secara aku kan juga nggak kenal ya kan. Nah, tetapi aku sempat membuat videonya beberapa kali memang tentang Subang seperti itu. Akhirnya tahu nggak? Akhirnya aku berpikir, oh ya mungkin beliau mau ngobrol atau mau berkomunikasi dengan aku, atau sesuatu pesan yang aku mau dapetin, bahwa Ibu Tuti akan memberikan pesan lewat aku ya. Pada saat itu kami mau pergi ke kota karena rumah kami ini kan di desa ya. Tapi saat itu juga aku ngerasa gini loh, kayaknya saat ini atau hari ini ada sesuatu yang akan terjadi.
Aku nggak tahu apa, tapi feelingku itu sangat kuat banget. Kemudian aku berdoa sebelum aku pergi dari rumah. Ya sebelumnya sih berdoa ya, tetapi ini lebih kusuk gitu loh, lebih yang maksudnya ada sebuah energi yang menyadarkan aku sesuatu akan terjadi hari ini gitu. So, aku bilang sama Diego, sebentar ya, let me pray. Aku bilang begitu, aku berdoa. Aku hanya bilang begini, ya Tuhan, jika sesuatu terjadi hari ini untuk kami, tolong jangan diberikan bencana yang besar. Yang kecil-kecil nggak apa-apa deh, kalau itu memang nggak bisa dihindarin ya. Itu doaku. Lindungi kami dari kebodohan kami hari ini, lindungi kami dari kebodohan orang lain. Karena kan kadang kan kalau kita nyetir di jalan kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati. Itu loh maksud aku dengan aku berbicara seperti itu. Doaku, hindarkan kami dari kebodohan orang lain juga dan kebodohan kami sendiri. Berilah kami keselamatan pada hari ini. You know what happened? Setelah itu karena feeling aku terlalu kuat, sesuatu akan terjadi. Beneran itu terjadi. Karena sebelum aku pergi dari rumah waktu itu ada sebuah mobil yang menabrak aku. Nah itu. Tapi memang benar bahwa doa itu bisa mengubah bencana. Itu yang harus kita benar yakini ya, karena itu kan bagian dari iman kita sebagai orang yang percaya akan kekuatan Tuhan ya. Nah, setuju. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Kami jatuh tabrakan dan ini hasilnya. Nah, jadi ada luka-luka di sini ya. Oke, dan di paha aku di sini ya, nggak mungkin ya aku buka, nggak mungkin dong Cin. Terus di kaki juga, dan juga di Diego yang agak lebih parah karena dia di depan. But anyway, yang aku mau kasih tahu di sini adalah kenapa kami kecelakaan, karena energi yang tertarik waktu aku berkomunikasi dengan beliau itu besar dan itu energinya nggak main-main. Jadi buat kalian yang mau maksudnya bertemu arwah dengan tujuan tidak jelas atau untuk main-main, lebih baik jangan ya, karena kita dan mereka sudah berbeda dimensi. Itu maksud aku. Tapi anyway, aku sangat bersyukur bahwa tidak terjadi sesuatu yang besar. Dan waktu itu jatuhnya di tengah jalan besar banget. Itu kami pergi dengan motor, nggak pakai mobil ya. Jadi kami jatuh di tengah jalan, hujan lumayan. Jalannya itu jalan gede banget. Dan bersyukur banget tidak ada mobil di belakang kami. Itu loh. Makanya kan aku dikasih penglihatan ada mobil menabrak kami. Ya. Tapi dengan berdoa itu ternyata kita bisa terhindar. Tapi anyway, kami sudah selamat. Yang aku pengen kasih tahu, sampaikan di sini adalah jangan kita kalau kita mau membuat konten atau apapun itulah ya, yang kita mau ketemu dengan arwah atau apa, jangan deh. Kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk itu, ya maksudku ngerti ya. Oke, anyway, aku di sini untuk menjelaskan itu. Dan kenapa komentarnya aku nonaktifkan? Karena tujuannya hanya untuk menyampaikan pesan almarhumah seperti itu ya. Menyampaikan pada keluarga atau siapapun orang yang mencintai beliau semasa beliau hidup atau bahkan sampai beliau menemui ajalnya, seperti itu. Aku juga tahu bahwa kalian ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tapi anyway itu ya terserah ya, kembali kepada orangnya sendiri. Oke, jadi sekali lagi buat kalian yang belum mengunjungi atau melihat videoku itu, silahkan dilihat ya. Setelah aku membuat video itu, tanggal 25 Oktober aku upload, tanggal 26 beliau datang lagi ke aku untuk memberitahu dengan cara beliau. Caranya gimana? Beliau memberitahu aku. Karena rumahku ini atau rumah kami ini full
konkrit bangunannya adalah kayu ya. Jadi dari bawah itu kayu, semuanya kayu sampai lantainya kayu ya. Nah, waktu tanggal 26 beliau datang, aku nggak bisa tidur. Kemudian jam 3 pagi ada suara burung, karena di sini banyak sekali burung ini ya, burung liar ya, banyak sekali. Waktu itu jam 3 burung-burung itu pada berkicau. Pokoknya aneh gitu ya bunyinya itu ya. Terus aku bangun lagi, aduh ada apa sih ini gitu kan. Terus tiba-tiba, tahu nggak sih, karena semua bangunan di sini di rumah kami adalah kayu, jadi dinding rumahku itu kayu diketuk sama beliau. Believe it or not, but beliau cuma mau kasih tahu terima kasih. Beliau hanya ingin mengucapkan terima kasih karena aku sudah membuat video dan menyampaikan pesan beliau, begitu. Nah, jadi itu aja yang bisa aku bagi kepada kalian tentang video pesan arwah Ibu Tuti kepada keluarga atau kepada Yoris. Aku nonaktifkan karena ya itu. Jadi penjelasannya sudah kalian tahu dan ini sudah getting better ya. Aku tidak ada masalah menjadi sebuah medium di sini antara keluarga beliau dan Ibu almarhumah Tuti ya. Karena memang menjadi medium itu tidak mudah. Seperti halnya ketika aku mengobati orang, misalkan aku menghealing orang, karena aku adalah jembatan atau seorang yang mengobati. Setelah aku atau dalam waktu aku mengobati orang tersebut, aku menjadi sakit, seperti itu ya. Jadi biasanya orang yang datang ke aku untuk reading tarot setelah tahu masalahnya apa, misalkan emosinya begini begitu, pikirannya itu overthinking atau ada something dengan pikirannya itu, kemudian mereka setuju dengan metode pengobatanku, namanya pakai cahaya. Nah, pakai cahaya itu berlangsung 7 hari sampai 10 hari terhubung dengan aku. Nah, di saat-saat itulah dipakai cahaya, ketika klienku itu aku obati, pasti ada sesuatu dampak yang berbalik ke aku. Misalkan ada seorang yang lumpuh datang ke aku, ya kan? Entah sudah aku nggak perlu menjelaskan dia lumpuh kenapa. Dan kemudian aku obati dalam waktu 7 hari atau dalam 4 hari itu dia atau beliau sudah merasa baikan dan bisa berjalan. Setelah itu hari ke-5, ke-6 akunya yang nggak bisa jalan. Itu sih berlangsung 7 hari nggak bisa jalan ya. Jadi begitulah caranya aku mengobati orang, itu dengan cara memindah ke diriku. Makanya kenapa terjadi sebuah kecelakaan ketika aku menerima pesan dari almarhumah Ibu Tuti, karena aku di sini sebagai media. Buat kalian yang punya masalah dengan kehidupan ini, untuk mencari sebuah solusi, jangan takut untuk datang ke aku, karena aku tidak melibatkan klinik atau tidak melibatkan hal-hal yang berbau mistis di sini ya. Tidak berpanjang-panjang. Finally, send love and